dan melihat segala bisikan dalam hati kecil manusia, segala goresan dan batin yang bersembunyi dari dalam jiwa dengan ilmu qadim azali. Senantiasalah dia bersifat demikian pada azali. Tidaklah ilmunya dengan pengetahuan yang membaru yang terjadi pada zatnya dengan bertempat dan berpindah. Irodah atau berkehendak. Dia itu berkehendak menjadikan segala yang ada, mengatur segala yang baru. Maka tidaklah berlaku pada alam yang nyata ini dan tidak nyata, sedikit atau banyak, kecil atau besar, baik atau buruk, bermanfaat atau madorot, iman atau kufur, pengakuan atau mungkir, kemenangan atau kerugian, bertambah atau berkurang, taat atau maksiat, selain dengan qada dan qadarnya atau ketetapan dan takdirnya, hikmah dan kehendaknya. Apa yang dikehendakinya ada, yang tidak dikehendakinya tidak ada. Tidak ada yang keluar dari kehendaknya meskipun palingan muka orang yang memandang dan goresan hati dari seseorang manusia. Tetapi dialah yang memulai dan yang mengulangi perbuatan sekehendaknya. Tidak ada yang menolak dari perintahnya dan tidak ada yang dapat berbuat akibat dari ketetapannya. Tidak ada yang dapat melarikan seorang hamba dari kemaksiatannya selain dengan taufik dan rahmatnya. Tidak ada kekuatan untuk mentaatinya selain dengan kehendak dan irodahnya. Kalau berkumpullah insan dan jin, malaikat dan setan untuk menggerakkan di alam ini sesuatu benda yang kecil saja, atau menempatkannya tanpa irodah dan kehendaknya, maka akan lemahlah mereka itu daripadanya. Irodahnya itu berdiri pada zatnya dalam jumlah sifat-sifatnya. Senantiasalah dia demikian, bersifat dengan irodah. Dia berkehendak pada azal untuk adanya segala sesuatu pada waktu-waktunya yang ditakdirkannya. Lalu terdapatlah segala sesuatu itu pada waktunya menurut kehendaknya pada azal, tidak terdahulu dan tidak terkemudian. Bahkan terjadi sesuai dengan ilmu dan iradahnya tanpa perputaran dan perubahan. Dia mengatur segala urusan, tidak dengan tertib pikiran dan pengaruh zaman. Karena itu, tidaklah dia dipengaruhi oleh apapun juga. Sama dan basor, atau mendengar dan melihat. Dia yang mendengar lagi yang melihat. Dia mendengar dan melihat yang tidak luput dari pendengarannya yang terdengar meskipun tersembunyi. Tidak lenyap dari penglihatannya yang terlihat meskipun sangat halus. Tidak terhalangi pendengarannya oleh kejauhan. Tidak menolak penglihatannya oleh kegelapan. Dia melihat tanpa biji mata dan kelopak mata. Dia mendengar tanpa anak telinga dan daun telinga, sebagaimana dia tahu tanpa hati dan bertenaga tanpa anggota badan, dan menjadikan tanpa perkakas. Karena tidaklah sifatnya menyerupai sifat makhluk, sebagaimana zatnya tidak menyerupai zat makhluk. Kalam atau berkata-kata. Dia yang berkata-kata, yang menyuruh dan melarang, yang berjanji balasan baik bagi orang yang berbuat baik, dan yang berjanji balasan buruk bagi orang yang berbuat jahat. Dengan kalamnya yang azali, qadim, berdiri dengan zatnya yang tidak menyerupai dengan kalam makhluk. Tidaklah kalamnya itu dengan suara yang datang
dari pembawaan udara atau penggosokan beberapa benda. Tidak dengan huruf yang terputus-putus dengan melipatkan bibir atau menggerakkan lidah. Dan sesungguhnya Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur adalah kitab-kitabnya yang diturunkan kepada Rasulnya alaihissalam. Dan Al-Quran itu dibacakan dengan lidah, dituliskan pada lembaran-lembaran kertas, dan dihafalkan di zaman hati, dan dihafalkan di dalam hati. Dalam pada itu, Al-Quran itu qadim, berdiri dengan zat Allah Ta'ala, tidak menerima pemisahan dan penceraian dengan sebab kepindahan ke dalam hati dan kertas. Nabi Musa alaihissalam mendengar kalam Allah tanpa suara dan huruf, sebagaimana orang-orang abrar atau orang-orang yang selalu berbuat kebaikan melihat Allah Ta'ala di akhirat dengan tidak berjauhar dan berarot. Apabila segala sifat yang tersebut tadi ada pada zat Allah Ta'ala, maka adalah Allah Ta'ala itu yang hidup dengan hidupnya atau hayah, yang mengetahui dengan ilmunya atau ilmu, yang berkuasa dengan kodrahnya, yang berkehendak dengan irodahnya, yang mendengar dengan samaknya, yang melihat dengan basornya, dan yang berkata-kata dengan kalamnya. Tidak dengan semata-mata zat. Af'al atau perbuatan-perbuatan. Tidak adalah yang mawjud selain Dia. Yang lain itu ada dengan perbuatannya yang melimpah dari keadilannya dengan bentuk yang sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya, dan seadil-adilnya. Dia maha bijaksana dalam segala perbuatannya, maha adil dalam segala hukumnya, dan dapatlah dibandingkan keadilannya dengan keadilan hambanya. Tidak dapatlah dibandingkan keadilannya dengan keadilan hambanya. Karena hamba itu tergambar daripadanya kedoliman dalam mengurus hak milik orang lain, dan tidak tergambar kedoliman pada Allah Ta'ala, sebab tidak dijumpai milik bagi yang lain dari Allah, sehingga ada pengurusannya itu dolim. Seluruhnya yang lain dari Allah, yaitu insan, jin, malaikat, setan, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, barang beku, jawhar, arot, dan yang diketahui dan yang dirasa adalah baru atau hadis, yang dijadikan Allah dari tidak ada dengan kodrahnya, dan yang diciptakannya dari tidak ada sama sekali. Karena pada azali hanyalah Dia yang ada, yang Maha Esa, dan yang lain tidak ada. Maka kemudian dijadikannya makhluk untuk menyatakan kodrahnya, membuktikan bagi yang telah lalu dari irodahnya dan kebenaran kalimahnya pada azali. Bukan karena Dia memerlukan dan berhajat kepada yang baru itu. Dia berkemurahan dengan menjadikan, menciptakan, dan menugaskan, bukan dari kewajiban kepadanya, dan mengaruniakan kenikmatan dan perbaikan, bukan suatu keharusan kepadanya. Maka baginya lah keutamaan, kebaikan, kenikmatan, dan kemurahan, karena Dia berkuasa menimpakan bermacam-macam azab kepada hambanya dan mencobainya dengan berbagai kesengsaraan dan malapetaka. Jika dibuatnya demikian, maka adalah itu keadilan daripadanya, bukan kekejian dan kedoliman. Dia memberi pahala kepada hambanya yang mukmin atas ketaatan adalah karena kemurahan dan janjinya, bukan karena menjadi hak
dari orang mukmin yang taat itu, dan bukan suatu keharusan atas Allah Ta'ala. Karena tidak wajib atasnya berbuat untuk seseorang, dan tidak tergambar daripada Allah sesuatu kezaliman. Tidak harus ada hak seseorang atas Allah, dan hak Allah atas makhluk wajib pada mentaati, pada